Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang, yaitu meliputi pengertian, jenis, dan besaran-besarannya. Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Pada video ini yang pertama kita bahas adalah mengenai pengertian gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Pada perambatan gelombang, yang merambat itu adalah energinya saja, sedangkan zat perantaranya itu tidak ikut merambat atau hanya ikut bergetar saja. Nah, jenis-jenis gelombang ini ada berbagai macam. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contoh dari gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi. Nah, teman-teman dapat mendengarkan bunyi atau suara itu karena ada udara sebagai mediumnya. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini kebalikan dari gelombang mekanik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contoh dari gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang cahaya, gelombang radio, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, berdasarkan arah getar terhadap arah rambat, gelombang juga dibedakan menjadi dua loh. Yang pertama yaitu gelombang transversal, dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contoh dari gelombang transversal ini adalah gelombang cahaya, gelombang permukaan air. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau gelombang transversal ini memiliki arah rambat sejajar dengan sumbu X. Jadi rambatnya ke kiri atau ke kanan, sedangkan arah getarnya itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, gelombang transversal ini digambarkan seperti ini. Nah, lengkungan-lengkungan. Nah, sekarang kita beri nama pada masing-masing titiknya, agar kita lebih mudah untuk memahami. Nah, pada gelombang transversal ini ada besaran yang dinamakan bukit gelombang, yaitu lengkungan ABC dan juga lengkungan EFG. Nah, inilah yang dinamakan bukit gelombang. Selanjutnya juga ada lembah gelombang. Nah, lembah gelombang ini adalah lengkung CDE dan juga lengkung GHI. Nah, inilah yang dinamakan sebagai lembah gelombang transversal. Nah, selain itu juga ada yang namanya amplitudo, atau kita simbolkan dengan huruf A kapital. Amplitudo merupakan simpangan terjauh. Nah, simpangan terjauh ini yang kita gambarkan dengan garis putus-putus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa amplitudo pada gambar tersebut adalah jarak B aksen, D aksen, F aksen, dan juga H aksen. Selanjutnya juga ada yang dinamakan titik simpul, yaitu meliputi titik A, titik C, E, G, dan I. Ada juga yang dinamakan dasar gelombang, yaitu meliputi titik D dan titik H.
juga ada yang dinamakan puncak gelombang, yaitu titik B dan juga titik F. Nah, pada gelombang transversal, panjang satu gelombang itu disimbolkan dengan lambda, yaitu meliputi panjang satu bukit ditambahkan satu lembah. Atau kalau digambar itu yaitu jarak antara A ke E. Inilah yang dinamakan satu gelombang. Selain itu, jarak dua puncak yang saling berdekatan itu juga satu panjang gelombang. Nah, selain itu juga jarak antara dua dasar yang berdekatan, yaitu jarak D ke H, ini juga merupakan satu lambda. Inilah besaran-besaran yang ada pada gelombang transversal. Yang kedua, kita membahas gelombang longitudinal. Jadi, kalau gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar sejajar dengan arah perambatannya. Contoh dari gelombang longitudinal ini adalah gelombang bunyi. Nah, pada gelombang longitudinal ini digambarkan seperti ini. Arah getarnya itu sejajar dengan arah rambatnya. Pada gelombang longitudinal digambarkan ada sebuah rapatan, yaitu yang digambarkan lebih rapat, dan juga ada yang dinamakan renggangan yang digambarkan lebih berjarak. Nah, pada gelombang longitudinal ada besaran yang dinamakan panjang gelombang yang kita simbolkan dengan lambda. Nah, pada gelombang ini, satu lambda adalah panjang satu rapatan ditambah satu renggangan. Nah, garis ini merupakan jarak satu lambda. Atau bisa juga kita menghitung dari jarak antara dua pusat rapatan yang saling berdekatan. Nah, seperti kita gambarkan ini. Ini juga merupakan satu lambda. Bisa juga kita menggambarkan dengan jarak antara dua pusat renggangan yang berdekatan. Nah, seperti ini juga satu panjang gelombang. Nah, inilah jenis-jenis gelombang. Yang selanjutnya kita bahas adalah besaran-besaran pada gelombang. Besaran yang pertama adalah besaran frekuensi yang kita simbolkan dengan F. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu sekon. Besaran yang kedua adalah besaran periode yang kita simbolkan dengan T kapital. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Dan yang ketiga adalah besaran panjang gelombang yang kita simbolkan dengan lambda. Panjang gelombang adalah panjang satu bentuk gelombang. Nah, secara matematis, panjang gelombang ini bisa dirumuskan sebagai berikut. Lambda sama dengan S dibagi N. Jika persamaan ini kita bentuk dalam segitiga, maka besaran yang berada di atas adalah besaran S, diikuti besaran lambda dan juga N. Garis yang mendatar menyatakan dibagi dan yang tegak menyatakan dikali. Nah, keterangan masing-masing besaran tersebut adalah lambda itu merupakan panjang gelombang dengan satuan cm atau meter. S itu adalah jarak gelombang dengan satuan meter ataupun sentimeter, dan N adalah banyaknya gelombang. Nah, untuk besaran berikutnya adalah besaran cepat rambat gelombang yang kita simbolkan dengan V. Cepat rambat gelombang adalah
jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Kalau kita rumuskan, V sama dengan S dibagi T. Nah, besaran ini jika kita bentuk dalam segitiga, maka besaran yang ada di atas adalah besaran S, diikuti V dan juga T. Garis mendatar menyatakan dibagi, dan yang tegak menyatakan dikali. Nah, sekarang keterangan masing-masing besaran tersebut adalah V itu merupakan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak tempuh dari gelombang tersebut dengan satuan meter, dan T adalah waktu tempuh gelombang dengan satuan sekon atau detik. Nah, dari besaran-besaran tersebut, hubungan dari cepat rambat, panjang gelombang, periode, dan juga frekuensi itu dapat kita rumuskan V sama dengan lambda dibagi periode. Nah, jika kita bentuk segitiga, maka besaran yang ada di atas adalah besaran lambda, diikuti besaran V dan juga T. Garis yang mendatar menyatakan dibagi, dan yang tegak menyatakan dikali. Selain itu, hubungannya bisa kita rumuskan seperti ini. V sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Nah, jika besaran ini kita bentuk dalam segitiga, maka besaran yang ada di atas merupakan besaran V, diikuti besaran lambda dan juga frekuensi. Garis yang mendatar menyatakan dibagi, dan yang tegak dikali. Nah, inilah besaran-besaran yang ada pada gelombang. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya untuk pembahasan latihan soal. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu sahabat perdana untuk lebih memahami materi tentang gelombang. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe.